underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kepala pasar hewan di Kecamatan Wonasih, Kota Probolinggo diamankan unit tindak pidana korupsi karena diduga terlibat penggelapan retribusi parkir. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Korupsi di Indonesia itu memang terjadi di mana-mana ya. Unik. Baik di lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, maupun lembaga legislatif. Ya itu banyak yang ditangkap kan. Tapi sekarang nggak cuma itu, bagian bawah itu juga banyak. Ini sekarang yang ditangkap itu tukang parkir, ya, kepala tukang parkir dari sebuah pasar ya. Nah itu ceritanya kan parkiran yang banyak dilakukan di mana-mana ya, karena itu merupakan penghasilan asli daerah ya. Itu kalau mobil bisa 10.000, kalau motor 5.000 tergantung daerahnya ya. Nah itu kalau pasarnya ramai parkirnya kan banyak. Ya lah, sistem di Indonesia ini untuk parkiran yang kurang maju, kurang modern, maka dia pakai karcis. Pakai karcis, terus ada petugasnya parkir itu yang kalau bayar pakai karcis. Yang lebih maju ya karcisnya itu tempat parkirnya dikasih palang, tapi kalau bayar ya pakai karcis. Ya, yang lebih maju lagi sekarang pakai tab. Ya, tapi untuk daerah-daerah tertentu kan belum ada yang seperti itu. Maka masih pakai orang. Kepala bagian retribusi parkir misalnya begitu ya. Nah, ini yang ngontrol gimana? Ya. Jadi korupsi yang dilakukan adalah dia dituduh mengambil retribusi parkir itu tapi tidak disetorkan penuh pada pemerintah. Yang lain masuk kantong. Ya. Nah, makanya ini terus bisa ditangkap. Ya. Kita belum tahu ini ada bukti-buktinya apa ya. Tapi memang kalau kita lihat korupsi kecil-kecilan seperti ini, itu memang bisa terjadi. Parkir, tarik parkirnya tapi tidak pakai karcis. Ya, karcis itu kan sebagai perhitungan secara matematik ya. Karcisnya itu kalau 10 lembar dan harus menarik 10.000 kan berarti 100.000. Nah, pertanggungan jawab administrasi itu menyerahkan kembali karcisnya. Kalau karcisnya diserahkan kembali 10, berarti hari ini nggak ada parkir. Ya, karena 10 nggak habis. Ya, kalau menjadi 5, berarti ada 5 orang yang parkir. Maka harus nyetor 5 kali 10.000 misalnya seperti itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Kalau kita parkir sering-sering nggak dikasih karcis, ya, tapi uangnya masuk petugasnya, ya, itu yang nggak bisa disalahkan karena banyak orang juga yang kalau bayar parkir dia nggak mau nyimpen tiketnya, ya, menemui dompet atau apa, nggak usah lah gitu, ya. Nah, inilah peluang-peluang korupsi kelas teri ini, ya. Kemudian bagian kepalanya itu juga mikir kan, mungkin banyak juga itu anak buah yang lain kan yang dinesta antara jam ini siapa gitu kan. Nah, ini tinggal dia mengolek kan. Mengolek lah, biasanya kalau kepala seperti ini kan wibawanya gede ya. Jadi petugasnya yang parkir itu sering diawasi, lah, kadang-kadang dituduh, loh ini kamu kok sekian, kok cuman sedikit, macam-macam, pakai perasaan ya. Tujuannya juga sama, supaya dapat bagian. Ya, istilahnya biasanya itu namanya uang koordinasi. Ya, jadi bagian yang narik-narikin itu terus memberikan uang koordinasi sama kepala bagiannya. Tadi itu yang ditangkap itu. Ya, jadi permainannya korupsi di tempat parkir adalah seperti ini. Sebenarnya kalau terjadi korupsi ini yang salah siapa, Om Bob? Ya, kalau kita mau menyelidiki dengan betul, itu sebetulnya yang salah itu ya pemerintah. Ya, yang punya proyek ini yang salah. Ya, kenapa tidak ada sistem yang bagus? Sehingga petugasnya tadi itu tergiur untuk melakukan korupsi. Ya, seperti ini loh. Kalau ada maling masuk rumah, yang salah siapa? Yang punya rumah
juga salah. Ya. Kenapa jendelanya nggak dikancing? Kan begitu. Karena jendelanya tidak dikancing, agak terbuka, maka orang yang sebetulnya tidak mau jadi maling, melihatan ada kesempatan bisa jadi maling, maka dia masuk nyolong. Ya. Ini juga begitu. Ya. Sistemnya parkir nggak beres. Ya kan? Supaya ini tidak terjadi lagi bagaimana Om Bob? Nah, sistemnya memang harus diperbaiki. Ya, harus segera melakukan sistem tap. Ya. Ya, kalau ada palang itu kan, kalau bayar tap buka. Kalau sudah masuk palangnya turun lagi. Lah tapnya ini kan sudah digital. Ya. Jadi yang parkir harus membawa tap. Ya. Tap itu kalau di Indonesia namanya kris ya. Atau QRIS. Ya. Nah, parkir hanya boleh untuk mereka yang punya QRIS. Nah, tapi semua orang belum punya QRIS. Nah, gimana? Ya. Ya kan? Jadi kalau memang masih mau dilakukan seperti ini, nggak apa-apa. Ya, secara tradisional nggak apa-apa. Cuman kepala bagian distribusi ini harus dikenakan target. Ya, katanya kemarin bahwa ini orang yang jadi kepala distribusi parkir ini katanya tenaga honorer. Ya, bukan pegawai negeri. Nah, apalagi honorer. Ya udah, kasih target sehari. Kalau yang rame itu mungkin weekend ya. Selama weekend kamu targetnya adalah 500.000 misalnya. Ya, kota kecil kan ya agak susah lah 500.000 ya, karena parkirnya murah. Hari biasa 400.000. Begitu. Nah, tapi penentuannya itu nggak bisa dilakukan head to head, one on one. Kamu tak kasih target 500.000 sehari. Bukan seperti itu. Kalau itu terjadi bisa kong kali kong juga kan. Pembagian bagaimana? Oke, tak tentukan 500.000, tapi saya kasih 100.000 ya. Ya, jadi angka 500.000 itu apa betul? Sudah memenuhi target? Ya. Apa sudah menjadi real? Kan enggak. Lalu bagaimana Om Bob supaya tidak terjadi kong kali kong? Ya, supaya tidak terjadi kong kali kong antara yang menentukan target sama yang menjalankan mencari target, maka ini harus dilakukan lelang terbuka. Siapa yang mau menjadi penanggung jawab distribusi parkir di pasar ini? Jadi kalau cuma ditunjuk, ini bahaya, bisa kong kali kong. Ya, jadi tinggal si A berani berapa seharinya, si A bilang 500.000, si B berani 700.000. Nah, kasih ke siapa? Ya minta yang berani 700.000 itu yang lola. Tapi ingat, antara calon-calon pemangku jabatan tukang parkir tadi itu jangan kong kali kong. Itu angkanya berapa yang diminta sama pemerintah? 500.000 ya. Kamu tawar 550 ya, saya tawar 600. Nanti kalau menang kamu tak bagi. Ini bahaya. Ya. Ya, paling bagus ya ini dilakukan lelang dengan sistem yang betul-betul diawasi. Ya, itu enak aja. Kalau ini bisa pasti pendapatan kas daerah itu pasti gede kok. Ya, tapi kalau modelnya seperti ini ya terjadi korupsi tadi itu. Jadi ini memang harus betul-betul diawasi. Jangan sampai korupsi di tingkat yang paling kecil ini merugikan rakyat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.